Hai Ca. Halo guys, jadi hari ini Manulife kedatangan mau ditonton sampai habis ya. Jadi hari ini Rabu 17 September 2025. Jadi sebenarnya hari ini tuh acara Closing Learning Week gitu. Temanya tuh Manifesting Your Better Career Beyond Limits, kayak talk show gitu. Nah ini sama teman-teman udah ngantri dari tadi biar dapet antrian, karena ini sistemnya kita kayak ngantri dulu untuk registrasi dan slotnya cuma dibatasin 100 orang. Nah, lihat sebenarnya ini acaranya mulainya jam 2, tapi dari setengah 2 orang-orang udah mulai ngantri dan sebelum jam 2 aja ini udah sebanyak ini. Coba lihat. Ini belum jam 2 padahal. Nah, itu nanti tempat duduk untuk MC dan Maudi. Gak sabar banget kayak gimana ya nanti talk show-nya. Kayak bakal seru deh. Nah ini ada pembukaan dulu dari HR, namanya Kak Eca juga BTW. Jadi ada 2 Eca di Manulife. Oke, semangat. Terima kasih sudah hadir pada hari ini ya. Kita berkumpul di acara, jadi ini adalah acara penutupan dari Learning Week 2025 dengan tema coba. Temanya apa Learning Week di 2025 ini, coba. Ayo. Yes, langsung saya. Gak apa-apa, sebutin aja dengan lantang. Ayo saya. Nah ini gue kebetulan karena kan tadi gue bilang mulai jam 2, tapi sampai jam 2 lewat 10 tuh Maudinya belum ada. Dan kebetulan gue lagi ada meeting daily checkpoint project gitu. Jadi ini ngungsi dulu ke ruangan untuk join meeting karena ini lumayan urgent ya. Nanti gue balik lagi. Oke guys, gue udah balik dari ruangan dan ini udah masuk lagi dan Maudinya udah ada. Pak Wisnutama yang lagi potong rambut di mana ya, kalau di film tuh yang potong rambut yang Irwan di dalam dan lagi di tengah-tengah potong rambut. Om Wisnu tuh mungkin nggak tahu lah ngeliat aku nyanyi apa, terus nyamperin kasih kartu nama. Long story short, akhirnya dari situ kenalan. Aku dikenalkan atau di refer ke label aku sekarang. Jadi mungkin maksudnya kalau ditanya, kalau dipikir-pikir, kalau dulu aku nggak berani, nah casting ya, kita mau berusaha segimana mungkin bisa banget kita tidak terpilih. Jadi itu kalau khusus di industri film. Jadi kegagalan tuh udah kayak makanan sehari-hari sebenarnya kalau buat pemain film atau even kayak di industri musik, kita bisa usaha sedemikian mungkin bikin lagu naik atau enggaknya nanti tergantung oleh masyarakat. Ya seperti ada di masif lah ya, jangan menyerah. Iya. Jadi mungkin tipsnya adalah ketok sebanyak itu sebanyak mungkin aja. Karena kita nggak pernah tahu pintu mana yang akhirnya terbuka untuk kita. Mungkin kalau ditanya apakah itu satu-satunya waktu di mana saya naik ke panggung? Tidak. Pernah juga sebelumnya di konteks lain, kumpul keluarga atau dulu tuh les nyanyinya di Elvas. Dulu les nyanyinya di situ. Mungkin ada performance juga di situ, tapi kan misalnya nggak berbuah jadi apa. Tapi mungkin karena dulu ibu saya juga gigih mendorong saya untuk mengetok banyak pintu itu, ya akhirnya ada satu yang kebuka gitu. Jadi itu sih, increase your chances of success juga by iterating and doing it so many times, dan memang membuka sebanyak mungkin pintu kesempatan itu tadi gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi untuk tips pembaca, kamu sendiri suka membaca atau memang kamu paksakan untuk membaca? Dulu suka banget membaca, sekarang harus dipaksakan. Harus dimasukkan ke kalender. Kalau boleh jujur. Dan tipsnya adalah satu, ini sebenarnya kayak ini sih tips how to build a habit juga in general. Tapi aku percaya banget adalah make it easy. Jadi kalau aku baca tuh sebelum tidur.
Pertanyaan selanjutnya dari cukup banyak di sana. Tadi udah cowok ya, yang cewek deh. Hai Kak. Ya, mau tanya, Kak Maudi tuh punya cita-cita gak sih dulu? Apakah menjadi artis itu adalah cita-cita Kak Maudi? Kalau punya, apakah cita-citanya yang dulu Kak Maudi punya itu relate sama hal-hal yang dilakukan sekarang? Terima kasih. Oke, dari sini. Simpan dulu satu. Oke. Tadi ini duluan deh, Mbak, silakan. Tadi soalnya nggak ada cowok yang angkat tangan. Oh, bisa nggak kelihatan. Udah, nanti next ya, next session ya. Masih ada waktu kan? 12 menit. Oh, masih ada Mas. Silakan Mbak. Ya, halo Mbak Maudi. Hai. Suka banget sama lagunya yang Perahu Kertas ya. Terima kasih. Bukan perahu karet kata teman saya ya. Oke. Yang dari Mbak siapa? Mengenai jadwalan. Penjadwalan. I don't like to have too many goals. Yang menurut aku sebenarnya nggak masuk dalam actual bandwidth dan nggak actually achievable. Jadi aku tuh lebih prefer kita. Oke. Tadi Masnya tadi, silakan Mas. Ya, mau tanya, kalau misalkan ada nggak aktivitas yang Kak mau dilakukan setiap hari, harus saya lakukan supaya menjadi better version of Kak Maudi ya. Kalau saya nggak lakukan hari ini, saya ngerasa rugi. Iya. Masih dilakukan. Sekarang lagi Satu ada. lagi nih, Mbaknya. Yang kayak Mbak. Sekalian. Halo Kak Maudi, aku suka banget konten-konten YouTube-nya. Makasih. Aku mau nanya, aku kan fresh graduate ya. Sebagai fresh graduate tuh kadang bingung lah terkait karir tuh sebenarnya mau kemana sih, enjoy-nya gitu. Nah, mau nanya aja sih ke Kak Maudi, ada nggak sih value, misalnya 3 value penting yang harus fresh graduate punya ketika meniti karir supaya kita punya karir yang long term dan lebih terarah gitu. Oke. Thank you Kak Maudi. Thank you. Apa yang harus kamu lakukan tiap hari? Biar fun, apa 3 values? Sebenarnya Mas, kalau sesuatu yang ada berhubungan dengan kerjaan nggak ada yang non-negotiable setiap harinya. Tapi sekarang non-negotiable aku adalah 10,000 steps a day. Oh, bisa ikut sama Move ya? Bisa ikut Move. Oh iya, bisa ikut ya? Iya, kita ada program Move. Aplikasi manual. Oke. 10,000 steps itu sebenarnya kalau dibilang untuk kesehatan iya, tapi sebenarnya lebih ke untuk apa ya? Untuk building rutin aja sih. Karena aku tuh merasa waktu mencoba beberapa hari itu tuh sangat impactful gitu untuk digestion, even untuk kayak energy level aja itu sangat-sangat membantu. Dan itu juga membuat aku punya sense of achievement karena aku tracking setiap hari. It makes me believe that I can stay consistent and I can trust myself. Jadi itu kayak building confidence gitu loh. Kayak hal kecil yang gak ada hubungannya sama kerjaan, tapi building confidence. Karena kayak I'm committed to this and I've done this for like 30 days straight or 100 days straight atau apapun itu tuh confidence building banget. Terus tadi pertanyaan yang sangat-sangat 3 values ya. Fresh graduate, value pertama adalah bias to action. Kadang-kadang kita we get stuck in our own head dan kita banyak banget mikirnya tapi lupa aksinya. Atau kebanyakan mikir, aksinya terlalu sedikit. Jadi jangan lupa bahwa at the end of the day, sometimes untuk membuat keputusan, untuk tahu apa jalan yang tepat untuk kita, solusi terbaiknya tuh adalah coba aja dulu, kerjain aja dulu. Karena kalau terlalu banyak kayak in your head, sometimes it doesn't get you anywhere. Dan itu yang aku rasain banget waktu pertama kali lulus dan akhirnya jadi overthinking. Yang kedua, I think realizing that a career takes time. Mungkin dari sisi aku sebagai an entrepreneur juga, aku mungkin sering lihat CV juga sih Mas. I personally hire a lot of my team as well. Jadi aku
melihat bahwa banyak sekali mungkin fresh grads atau yang udah kerja 1-2 tahun itu banyak sekali lompat-lompat. Menurutmu kalau buat teman-teman yang kerja di corporate, S2 itu penting nggak sih? Oh oke. Mungkin yang tadi dulu ya, banyak sekali yang lompat-lompat. Dan itu aku juga jadi membuat kayak agak bertanya, kayak lompat-lompat ini tuh kira-kira apakah dalam 3 bulan atau 6 bulan itu udah cukup ada pelajaran atau meaningful experience nggak ya? Jadi I would encourage fresh grads to at least invest some amount of time untuk mereka piloting tadi. Oke. Karena piloting pun jangan terlalu pendek gitu, harus tetap ada waktu yang diinvest. Tadi pertanyaan Mas Jamil, S2 itu penting apa enggak? Buat kita yang kerja di kantoran seperti ini, menurut Maudi? Tergantung S2-nya untuk MBA apa lah, sih Mas? MBA atau MM itu penting nggak? Perlu nggak menurut kamu? Ini kalau buat personal aku ya. Iya. Dan ini sebenarnya cerita dari suami saya juga. Jadi suami saya itu consulting private equity background-nya, jadi emang dari investing atau sisi kayak tapi ya dia dapat value lain ya, dapat network, dapat istri, jadi tetap ada efek positif gitu. Nah tapi kalau saya bayangin aja saya dari industri kreatif sebagai pekerja seninya, untuk saya MBA itu sangat-sangat sangat-sangat impactful secara akademik Mas, karena misalnya saya jadi belajar accounting, finance from scratch. Saya jadi jauh lebih mengerti ekosistem dunia bisnis gitu yang sebelumnya nggak ngerti sama sekali. Jadi sebenarnya tergantung starting point ya menurut saya. Kalau buat suami saya, kalau yang dia cari adalah upskilling, mungkin kurang relevan gitu. Tapi kalau buat saya yang misalnya mencari sebuah karir pivot atau ada hard skill tertentu yang nggak bisa nih didapetin lewat corporate route, menurut saya S2 make sense dalam konteks itu. Tapi ada konteks-konteks yang memang nggak perlu gitu Mas menurut saya. Gitu. Ini tapi kita mungkin nyanyi Coba mau nado apa? Nadanya di ada yang mau main piano, kita dari ada yang main piano. Gimana nih? Kita dari verse aja ya? Iya. Lagi saling dimaku. Kameranya naik semua. Oke, tapi aku ada rule, karena aku akan muter dan aku akan nyanyi. Tapi terus aku akan menodong. Ya gak aman. Jadi ini adalah sebuah komitmen supaya kita nyanyinya tuh bareng. Nah, aku habis pingsan. Nah, kita nyanyi ya. Perahu kertasku kan melaju bawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini perahu kertas mengingatkanku apa ajaib hidup ini, mencari-cari sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi yang lama ku pendam sendiri. Ku bisa percaya, ku bahagia, kau telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu.
Maudy Ayunda. Merinding gak sih kalian? Aduh. Keren banget. Nah, ini jadi sesi foto bareng Kak Maudy. Jadi dibagi dua kubu ya. Jadi ada yang sisi kanan dulu, nanti baru ke sisi kiri. Nah, ini barisan sana lagi foto. Oke, yuk. Masanya, oke. Nah, sekarang giliran barisan kiri yang foto bareng Kak Maudy. Oh my god, ini semua lagi pada ambil posisi untuk bisa masuk ke kamera. Oke. Kamu udah request buku apa? Buku apa ya? Kalau ada. Filosofi teras? Udah. Berarti nggak nonton yang itu. Oke. Review novel dong Kak, review novel. Novel ya? Novel Terelia. Oke, noted. Saya Echa dong. Echa. Semoga aku bisa ya. Aduh, amin. You'll be better. You'll be your own version. Aduh, foto ini Kak. Lagi. Oke, terima kasih Oke, karena acaranya juga udah selesai dan gue ada meeting ini sama temen satu tim, jadi kita mau balik ke atas.